Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih disehatkan baik lahir maupun batin. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan kita walaupun dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan sedang online dan daring. Tidak lupa juga salawat wassalam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat dan ikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pertama-tama yang kami hormati itu dosen pengampu kita, beliau selaku pemegang mata kuliah di problematika anak bantaran sungai, yaitu Dr. Nina Permatasari, SPC MPD. Izinkan kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul karakter positif dan negatif yang cenderung dimiliki oleh masyarakat bantaran sungai. Sebelum itu, izinkan juga kami memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Ahmad Firdaus, kedua ada Dea Alfa Faiza, ketiga ada Kak Eyos Raufa, yang keempat ada saya sendiri yaitu Khalidia Nur, yang kelima ada Nur Halija, yang keenam ada Rizka Maulidatul Husna, yang ketujuh ada Firwati Anggraini. Oke. Langsung saja ya. Sebelum kita membahas pada pembahasan atau isi dari makalah, izinkan juga saya membacakan latar belakang, yaitu mengapa sih kami mengangkat tema seperti ini, mengapa sih kami mengambil mengambil sumber dari sini dan kami menyusun seperti ini. Jadi ada latar belakangnya itu. Jadi yaitu latar belakang ini sendiri, kawasan sepi sungai itu kan merupakan tempat bertemunya daratan dan air. Nah, jadi kawasan tepi sungai itu sendiri bertemunya daratan dan air di sungai, sehingga dinamakan bantaran sungai. Kawasan dimaksud itu ialah kawasan dinamis dan unik dari suatu kota dan sangat strategis untuk mudah dicapai dari daratan maupun sungai. Kawasan tepi sungai difungsikan antara lain perdagangan, rekreasi, perkantoran, pergudangan, pelabuhan maupun pemukiman. Jadi kawasan tepi sungai atau bantaran sungai itu sering difungsikan oleh masyarakat, yaitu sebagai sarana perdagangan, rekreasi, perkantoran dan sebagainya. Jadi daerah tepi sungai itu merupakan salah satu bentuk pilihan lokasi pemukiman yang ada awal pertumbuhan, ditandai dengan membentuk kelompok-kelompok bermukim sekitar daerah aliran sungai. Nah, jadi awal mulanya daerah sungai itu dipilih oleh kelompok-kelompok dan dia bermukim di sana. Nah, namun dalam perkembangannya kota-kota air sebut mengalami kemunduran berbagai fungsi maupun citra perkotaannya. Karena berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, sekarang daerah bantaran sungai yang awalnya sungai itu menjadikan salah satu transportasi utama, sekarang karena adanya perubahan zaman, sekarang dibangun jembatan-jembatan besar, dibangun jalan-jalan daratan yang baru, sehingga fungsi sungai itu pun sekarang mulai memudar. Nah, salah satunya contohnya yaitu di kota kita sendiri, yaitu kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi pertumbuhan pemukiman di bantaran sungai ini relasi atau berlangsung cepat akibat dari urbanisasi. Jadi awalnya hanya berkelompok sehingga menjadi bertambah karena urbanisasi atau perpindahan penduduk gitu. Nah, seiring meningkatnya itu, maka kebutuhan lahan pun juga ikut meningkat gitu. Nah, proses pertumbuhan pemukiman di bantaran sungai pada dasarnya dihuni oleh berbagai latar belakang. Jadi bantaran sungai itu orangnya bermacam-macam, istilahnya bond dari suku mana saja itu. Nah, karena kan tadi urbanisasi gitu, perpindahan tempat. Lalu ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki lahan secara legal itu mengakibatkan masyarakat menempati lahan-lahan kosong. Nantinya
dapat dimiliki secara pribadi. Salah satu lahannya yang membuat kemiskinan tersebut ialah di sepanjang bantaran sungai. Nah, karena ada perkembangan zaman, ada urbanisasi dan sebagainya tadi kan, sehingga lahan kosong ini pun sangat sulit didapat, sehingga masyarakat pendatang itu menempati daerah bantaran sungai. Nah, itu sehingga terjadilah pemukiman di bantaran sungai yang awalnya berkelompok semakin banyak. Jadi sehingga di bantaran sungai itu menjadi sebuah pemukiman. Nah, seperti itu. Lalu apa sih dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari masyarakat di bantaran sungai? Jadi salah satu dampak cenderungnya yaitu masyarakat itu kurang menunjukkan sikap perilaku menjaga kebersihan sungai. Jadi mungkin sering kita dapati, oh masyarakat membuang sampah di sungai dan sebagainya, kan seperti itu. Padahal sungai itu sendiri merupakan sumber kehidupan bagi mereka, seperti mandi, mencuci pakaian dan sebagainya. Nah, akan tetapi ya itulah, seperti itulah dampak negatif perilaku dari masyarakat bantaran sungai. Lalu dampak positifnya pun juga ada. Lalu seperti apa dampak positifnya? Itu konsep tolong menolong dari mereka itu yang dimanifestasikan dalam tradisi bantaran, berasal dari kata ari. Ba'arian berasal dari kata ari yang berarti hari, menjadi harian yang berarti sukarela membantu kerabat menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karena rumah di bantaran sungai sangatlah dekat jarak antar rumah sehingga masyarakat saling menolong. Nah, jadi dampak positif yang dapat kita ambil dari masyarakat bantaran sungai yaitu mereka istilahnya, kalau kita namakan tuh sangat solid, sangat toleransi, sangat humble, artinya sangat tolong menolong terhadap lingkungan masing-masing. Karena apa ya? Karena rumah mereka lah yang sangat berdekat, itulah faktor yang mereka sehingga menjadi pribadi yang tolong menolong secara sukarela dan bergotong royong. Nah, itu terus salah satu dampak positifnya. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bantaran sungai. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersamaan dan saling berhubungan. Artinya bahwa setiap individu manusia yang satu adanya individu yang lain dan memperhatikan kehadiran individu tersebut. Masyarakat memiliki lingkungan yang berbeda-beda di setiap tempat tinggal mereka, seperti perkotaan atau pedesaan. Contohnya, pemukiman di bantaran sungai. Sebagian masyarakat memilih bantaran sungai menjadi tempat tinggal karena memiliki sumber daya air yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi sarana transportasi yang mudah. Daerah tepian sungai merupakan salah satu bentuk pilihan lokasi permukiman yang pada awal pertumbuhannya ditandai dengan membentuk kelompok-kelompok permukiman di sekitar daerah aliran sungai. Namun, dalam perkembangannya, kota-kota air tersebut mengalami kemunduran baik fungsi maupun citra perkotaannya akibat perkembangan transportasi darat dan pusat-pusat kegiatan baru di luar kawasan tepian air. Sekian presentasi dari teman saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya Noralija dengan NIM 1910-123-22007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang definisi perilaku. Sebelum kita mengetahui perilaku-perilaku masyarakat bantaran sungai, hendaknya kita mengetahui dulu definisi perilaku itu sendiri. Jadi, menurut Noto Atmojo, perilaku manusia pada hakikatnya adalah aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan luas, mencakup berjalan, berbicara, berpikir, bereaksi, kemudian persepsi, emosi, dan lain-lain. Kemudian, perilaku juga dapat diartikan sebagai aktivitas organisme, baik yang diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dan menurut Walgito, perilaku manusia sebagian besar adalah perilaku yang dapat dipelajari dan dibentuk. Nah, jadi berkaitan dengan dibentuk itu, perilaku seseorang terbentuk dengan 3 cara. Yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada pengertian, kemudian yang terakhir ada penggunaan model. Yang pertama adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini maksudnya adalah aktivitas yang sering manusia itu lakukan atau ia lakukan setiap hari. Misalnya manusia ini adalah
seseorang ini, individu ini adalah orang yang punya perilaku bersih. Misalnya dia memiliki kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, atau dia seseorang individu ini dia mempunyai perilaku yang tidak sehat. Misalnya dia mempunyai kebiasaan yang sering begadang malam, tidak tidur. Nah, itu merupakan cara kebiasaan yang membentuk perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada pengertian atau insight. Nah, pengertian ini adalah misalnya dia menggunakan motor harus menggunakan helm. Nah, jadi keharusan itu adalah bentuk pengertian agar fungsinya dia selamat di jalan, melindungi kepalanya, dan lain-lain. Itu adalah bentuk pengertian. Nah, pengertian itu bisa membentuk perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga ada penggunaan model. Seperti kita tahu, penggunaan model ini adalah seseorang yang berpatokan kepada seseorang yang dianggapnya sebagai panutan untuk ia meniru perilaku yang dianggap ia sebagai panutan itu. Misalnya dia memiliki panutan alim ulama misalnya. Nah, jadi dia sendiri juga mencontohkan meniru perilaku kebiasaan alim ulama tersebut, sehingga ia memiliki perilaku yang sama dengan panutannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfa Faiza dengan NIM 19101233200019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku negatif masyarakat di bantaran Sungai Banjarmasin. Seperti yang dikutip dalam Roh Giyanti 2011, dia menjelaskan bahwa di wilayah bantaran sungai, sungai memegang peranan penting sebagai jalur transportasi. Meskipun frekuensi transportasi sungai mulai berkurang, namun masih ada sebagian warga masyarakat Banjarmasin yang menggunakan jalur sungai. Nah, pada sisi lain perlu kita ketahui bahwa sungai memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat bantaran sungai, di mana seharusnya keberadaan sungai yang seharusnya dijaga dan dipelihara dengan baik, akan tetapi kenyataannya kecenderungan sebagian masyarakat itu kurang menunjukkan sikap dan perilakunya dalam perihal menjaga kebersihan sungai. Salah satunya sering membuang sampah sembarangan ke dalam sungai, dan berbagai macam hal lain. Padahal sungai merupakan sebuah sumber kehidupan. Misal banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sungai, misalnya mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Tentunya hal ini akan sangat disayangkan apabila perilaku dan sikap seperti ini dijadikan kebiasaan dan terus dibiarkan. Perlu adanya upaya kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dalam melestarikan lingkungan sungainya dan mencegah berbagai macam kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Pencemaran kebersihan sungai itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya sistem nilai yang mengikat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, tidak ada sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai. Yang ketiga, kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah di lingkungan masyarakat bantaran sungai.
Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif dari membuang sampah ke dalam sungai. Yang kelima, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah. Walaupun ada program tentang kebersihan lingkungan, hasilnya masih kurang berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, budaya membuang sampah ke sungai ini menjadi tradisi turun-menurun. Nah, sehingga perlu upaya dalam mengubah pola pikir seperti ini yang telah menjadi tradisi dari masyarakat bantaran sungai. Saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya melanjutkan dari teman saya, yaitu karakteristik dan mentalitas etnik Banjar secara negatif menurut Effendi adalah sebagai berikut. 1. Cenderung kurang menghargai waktu karena terpengaruh pembagian iklim yang mengenal dua musim, yaitu musim hujan atau diistilahkan musim begawi atau waktu bekerja. Dimulai sedangkan pada musim kemarau dikenal dengan istilah musim diam parai atau musim menikmati hasil. Jadi di musim kemarau ini karena sungai menjadi surut sehingga para kelotok atau nelayan dengan yang menggunakan perahu sehingga mengalami kesurutan sungai sehingga mengalami masalah pada transportasinya. 2. Kurang tegas dalam menyelesaikan konflik sehingga cenderung membiarkan masalah berlangsung berlarut-larut tanpa penyelesaian dengan berharap masalah tersebut hilang berlalunya waktu, padahal kedua belah pihak yang berkonflik seringkali merasa terancam atau was-was dan curiga. Yang ketiga, yaitu hidup santai dan cenderung penuh canda tawa, kurang menghargai kerja keras dan kreativitas, karena anak bantaran sungai itu sering mengalami terjadinya suka mengobrol antara belah pihak, karena itulah perilaku anak yang ada di bantaran sungai. Yang keempat, kurang memelihara lingkungan didukung fakta banyaknya sungai yang semakin dangkal dan bahkan tertutup sampai teknik Banjar, padahal dikenal sebagai salah satu etnik sosial antropologi terkenal hidup di bantaran sungai di lingkungan lahan basah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin, dikenal dengan nama Kota Seribu Sungai. Penamaan ini bukan hasil rekaan namun benar-benar merupakan fakta. Ribuan sungai baik besar maupun kecil mengalir di wilayah Kalimantan Selatan. Sungai-sungai itu di sebagian besar sudah menghilang, sebagian besar juga menghilang, dan sebagian lagi mengalami pendangkalan. Penyebab hilangnya sungai atau pendangkalan tersebut akibat kurang pemeliharaan terhadap sungai, akibat seperti pembuangan sampah dan lain-lain, sehingga banyak limbah-limbah yang terjadi pada sungai sehingga terjadinya nyurut-menyurut atau banyaknya pemukiman di arah bantaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulidatul Husna, NIM 19101231200004, melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya adalah perilaku negatif. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu perilaku positif masyarakat di bantaran sungai Banjarmasin. Kebiasaan masyarakat bantaran sungai dalam menempatkan sungai sebagai pusat segala kegiatan tidak terlepas dari peranan sungai tersebut sebagai urat nadi kehidupan, yakni tatkala semua aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan bantaran sungai akan terjadi di atas sungai. Bahkan budaya sosial masyarakat bantaran sungai sangat beragam. Dari kebiasaan-kebiasaan yang tertata secara turun-temurun, pada akhirnya berkembang menjadi kebiasaan dan perilaku keseharian yang kemudian hari menjadi landasan bagi pembentukan mentalitas dan karakter masyarakat bantaran sungai etnik Banjar. Sejauh ini, literatur yang secara mendalam tentang karakteristik dan mentalitas etnik Banjar menurut penulis adalah tulisan dari Effendi tahun 2016. Effendi merumuskan ada 5 secara positif maka karakteristik dan mentalitas. Yang pertama adalah konsep
rakat mufakat yang dimanifestasikan dalam peribahasa membangkit batang terandam, yang dapat dimaknai sebagai semangat bersama untuk serempak sehati, penuh keikhlasan bergotong royong, sebagaimana bergotong royong bersama-sama, contohnya seperti membersihkan sungai. 2. Konsep tolong-menolong yang dimanifestasikan dalam tradisi Bearian berasal dari kata ari yang berarti hari menjadi harian yang berarti sukarela membantu kerabatnya menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karena rumah di bantaran sungai sangatlah dekat jarak antar rumah sehingga masyarakat sering tolong-menolong. Ketiga, konsep menjaga hubungan kekerabatan yang termanifestasikan pada tradisi Baandak orang Banjar. Keempat, konsep taat beragama dengan menjaga waktu sholat, konsep menghargai ulama. Konsep ini dimanifestasikan kebiasaan berziarah dan mendatangi pembacaan ceramah dan pengajian. Kelima, konsep menghargai alim ulama. Keenam, memiliki karakter kemandirian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisraufa, NIM 16101233-247. Di sini saya akan membahas materi tentang karakter peduli lingkungan terhadap warga di bantaran sungai. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebenarnya bukan hal yang baru, namun sudah berlangsung sejak lama. Kenyataannya, sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau pinggiran kota masih memperlihatkan sikap dan perilaku yang tidak menjaga kelestarian sungai. Di antaranya itu dengan membuang sampah ke sungai, padahal mereka juga menjadikan sungai untuk mandi dan mencuci. Pola perilaku manusia yang salah seperti ini terhadap sungai akan menimbulkan banyak permasalahan. Masalah yang sering muncul terkait dengan sungai yaitu banjir dan pencemaran. Karakter peduli lingkungan merupakan hal yang penting agar anak-anak atau generasi muda penerus bisa mengatasi permasalahan tentang lingkungan yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam membentuk karakter kepedulian lingkungan, harus diikuti dengan dukungan atau dorongan dari berbagai pihak agar karakter tersebut dapat terwujud. Sama saya Hanulianor, izinkan saya membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu dimana kesimpulannya ialah proses tumbuhnya pemukiman di bantaran sungai pada dasarnya itu dihuni oleh masyarakat berbagai latar belakang asal-usul daerah. Ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki lahan secara legal mengakibatkan masyarakat tersebut menempati lahan kosong yang nantinya dapat dimiliki secara pribadi. Nah, itulah penyebabnya awal dari masyarakat mengapa melakukan istilahnya menempatkan tempat hunian di bantaran sungai. Nah, salah satu lahan yang dapat dimanfaatkan ialah ialah di sepanjang bantaran sungai. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri, yaitu yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpikir, persepsi, dan emosi. Lalu ada perilaku masyarakat bantaran sungai yang negatif, yaitu di mana masyarakat ini kurang tegas dalam hal menyelesaikan masalah, kurang menghargai waktu, kurang memelihara lingkungan dengan adanya banyak fakta hal-hal yang seperti membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Lalu ada juga hal positifnya. Nah, di sini hal positifnya masyarakat bantaran sungai dapat disimpulkan sangat memanifestasikan tolong-menolong, sangat rakat, sangat bertoleransi, seperti menjaga waktu sholat 5 waktu, konsep menghargai ulama, dan memiliki karakter kemandirian. Nah, mungkin seperti itu saja kesimpulannya, dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua kelompok yang bertugas dan kepada moderator juga dosen pengampu. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.